Salam, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 193030202062. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni dari Universitas Palangkaraya. Di sini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen dari dosen pengampu Bapak Christian Radia Filsan, SE, MPD. Tugas yang akan saya penuhi yaitu mempresentasikan tentang materi pengajaran administrasi dan manajemen pendidikan. Baik, saya akan memulai presentasi. Materi yang pertama adalah konsep dasar manajemen pendidikan sekolah. Manajemen dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya, manusia, dan material yang penting dalam pencapaian yang efektif dan efisien. Fungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Teori manajemen yaitu seperangkat aturan umum yang memadukan pada manajer untuk mengelola suatu bisnis untuk organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Terdapat 4 teori manajemen umum yang masih sangat berpengaruh saat ini, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah, yang kedua teori manajemen administratif, yang ketiga teori manajemen birokrasi, dan yang keempat teori manajemen perilaku. Inti manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip manajemen pada umumnya dalam konteks pendidikan. Berdasarkan tujuannya, manajemen pendidikan senantiasa harus bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan mengaktualisasikan potensi peserta didik. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Berdasarkan prosesnya, manajemen pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang berkenaan dengan unsur manusia, yang tidak semata-mata dilandasi prinsip efektivitas dan efisiensi, melainkan juga harus dilandasi dengan prinsip mendidik. Materi selanjutnya, sudut pandang manajemen. Sebagai proses dari masing-masing pengertian manajemen, manajemen berhubungan erat dengan ilmu lainnya, seperti pemasaran, keuangan, matematika, dan lain-lain. Ilmu tersebut digunakan untuk mengatasi sebuah kendala di dalam manajemen. Begitu pula dengan manajemen muncul sebagai ilmu yang dalam sejarah muncul dikarenakan adanya masalah-masalah dalam operasional, seperti operasional organisasi, perusahaan, industri. Permasalahan tersebut seperti pemborosan tenaga kerja, produktivitas, waktu, materi, dan biaya. Oleh karena itu, muncullah teori pengertian manajemen sebagai ilmu yang berasal dari
praktik yang terjadi di lapangan. Fungsi manajemen yaitu manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan. Manajemen berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana manusia bekerja sama. Manajemen juga mempelajari tentang cara masing-masing orang dalam mencapai tujuan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, manajemen dapat dirumuskan pada prinsip-prinsip dalam teori. Materi selanjutnya, tujuan dan tanggung jawab manajemen pendidikan, yaitu mengatur dan mengelola peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut, yang mana peserta didik adalah orang yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan agar tumbuh dan berkembang. Contoh tanggung jawab kepala sekolah yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, dan administrasi pegawainya. Materi selanjutnya yaitu fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai yang pertama edukator adalah pendidik. Edukator memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga edukator dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang kedua, manajer yaitu seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan dari pegawai perusahaan. Yang ketiga, administrator sebagai orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi dalam dunia internet. Seorang administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Materi yang selanjutnya, konsep dasar supervisi pendidikan. Kompetensi kepala sekolah seperti meliputi yang pertama kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi. Peranan supervisor dalam bidang pendidikan. Yang pertama, koordinator mengkoordinir seluruh kegiatan dalam lembaga pendidikan dalam kurung sekolah. Yang kedua, konsultan memberi konsultasi untuk membantu anggota staf yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, group leader memimpin kelompok dan staf. Yang keempat, evaluator menilai hasil kerja serta proses pembelajaran. Supervisi secara harfiah sebagai kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih kepada makna mengawasi orang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi ke orang yang memiliki jabatan yang lebih rendah. Materi selanjutnya, supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya
dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang muaranya kepada peningkatan mutu lulusan peserta didik. Tujuan supervisi akademik yaitu yang pertama, membantu guru agar dapat melihat dengan jelas tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam mengembangkan pengalaman belajar dalam pendidikan. Yang ketiga, membantu guru dalam mengembangkan aspek kerja dalam rangka pertumbuhan pribadi, jabatan personal, dan profesional. Yang keempat, membantu guru dalam memahami kebutuhan pembelajaran yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu pendidikan sekolah sebagai suatu sistem. Sistem dalam bahasa Yunani, himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Contoh, sistem tubuh manusia terdiri dari jaringan, otak, urat-urat darah, saraf, dan tulang yang punya fungsi masing-masing dan saling terkait. Sistem merupakan kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil produk. Unsur-unsur dalam sistem pendidikan meliputi yang pertama, raw input adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input sebagai suatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan kurikulum, program, pendidik, dan seterusnya. Yang ketiga, environmental input berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kelima, output peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu tujuan pendidikan. Dan materi yang terakhir yaitu bidang garapan manajemen pendidikan. Garapan manajemen pendidikan adalah semua jenis kegiatan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan mendidik. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi manajemen tata laksana sekolah, manajemen organisasi sekolah. Tujuan bermuara pada TPN mendukung kegiatan pendidikan dalam mencapai TPN. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu untuk mengelola dan memperbaiki seluruh komponen pendidikan mulai dari proses pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan bermutu tinggi. Fungsi yaitu manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan mencapai efektif dan efisien. Yang keempat itu budaya sekolah.
adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang terakhir, prinsip pengembangan budaya sekolah, yaitu makin kuat pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai sekolahnya, makin tinggi kebanggaan terhadap sekolah. Rasa persatuannya menguatkan motif dan berprestasinya daya belajar. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.